KPK telah menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka dugaan kasus suap pengadaan barang atau jasa terkait bantuan sosial bagi warga yang terdampak COVID-19. Dari hasil tangkap tangan ini, KPK menemukan mata uang rupiah dan mata uang asing yang berjumlah sekitar 17 miliar rupiah. KPK pun terus melakukan penyelidikan dan juga penggeledahan ke sejumlah lokasi untuk mencari bukti tambahan, terutama di kantor Mensos yang berada di Salemba Raya, Jakarta Pusat, dan juga rumah dinas Juliari Batubara di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Selain itu, KPK juga akan memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan dan melengkapi berkas pemeriksaan. Tentunya kasus suap yang menjerat Menteri Sosial ini pun banyak menuai komentar hingga cibiran masyarakat. Karena korupsi yang jumlahnya miliaran ini dianggap merugikan masyarakat kelas bawah yang memang benar-benar membutuhkan. Tim TV One mengabarkan. Sejumlah narasumber akan kita hadirkan untuk membahas atau berdialog soal ini ya. Mulai dari KPK, bersama kita nanti akan bergabung Ali Fikri, juru bicara KPK ya. Namun saat ini yang sudah tersambung adalah Sekjen Fitra Misbah Hasan. Selamat pagi Mas Misbah. Selamat pagi Mas Fadil. Ya, Hari Fadil dan Gina Vita di studio Mas Misbah. Mas Misbah, sambil menunggu koneksi kita dengan sejumlah narasumber. Oh ya, pagi ini juga sudah ada pakar hukum pidana Teguh Nasrullah. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bang Nas. Ya, kita akan tunggu sambungan kita ya. Saya ke Mas Misbah. Mas Misbah, pertanyaan awal mungkin apa tanggapan Anda yang terbaru lah ya. Mungkin kalau kita mengikuti perkembangan penanganan KPK terhadap Mensos ini, kan kita ketahui angka yang tidak kecil, angka yang cukup besar. Beliau juga mengakui menerima anggaran tersebut untuk keperluan pribadinya. Anda ada komentar soal proyek Bansos ini, Mas Misbah? Kenapa Mas? Ada tanggapan Anda soal proyek Bansos ini, pengadaan Bansos ini? Oh ya, yang pertama kita jelas sangat prihatin ya, sekelas menteri masih melakukan upaya korupsi terhadap program-program yang itu ditujukan kepada masyarakat miskin dalam kondisi pandemi COVID-19 lagi kan. Dan memang ini kalau hitungan-hitungan kita, ini kan program PEN untuk bidang jaring pengaman sosial ini kan luar biasa besar. Ya. Ada sekitar 203,9 triliun ya yang digelontorkan untuk perlindungan sosial. Nah itu memang diantaranya sekitar 43,6 triliun itu untuk pengadaan sembako misalnya. Terus 6,8 triliun itu untuk Bansos Jabodetabek, 32,4 triliun itu untuk Bansos non Jabodetabek, 25 triliun itu untuk logistik pangan dan sembako. Nah kalau di total Mas, itu jumlahnya total untuk bansos sembako itu sekitar 107,8 triliun. Oke. Nah itu kalau kita itu sekitar 53% ya dari persentase bansos sembako terhadap total PEN bidang perlindungan sosial. Mas Misbah. Nah ini kalau ya. Maaf ya, saya salah sedikit ya. Saya tertarik untuk mendalami pernyataan Anda tadi di awal. Anda menyebutkan agak miris ya, menteri, selevel pejabat menteri melakukan korupsi. Mungkin saya butuh pendalaman dari pernyataan Anda itu. Apakah tudingan Anda itu bisa dibuktikan? Karena pasal yang diterapkan oleh KPK terhadap yang bersangkutan pasal suap kan. Artinya kalau bicara korupsi, mulai dari hulu sampai hilir, yang bersangkutan dianggap mengetahui. Nah, coba mungkin Anda bisa mengkonkretkan ya untuk pemirsa pagi. Iya, ini kan memang modus-modus terkait dengan korupsi kan macam-macam ya, terutama di Bansos. Itu kan modusnya memang beragam. Yang pertama mungkin bisa pelaksana Bansosnya itu bisa melakukan pungli. Yang kedua, pemotongan dari jumlah Bansos yang seharusnya diterimakan kepada masyarakat. Yang ketiga mungkin juga karena data yang digunakan oleh
Kemensos misalnya itu juga masih banyak yang bermasalah, itu juga bisa menyebabkan penerima manfaat dari bansos itu juga tidak tepat sasaran. Nah, yang sekarang ini adalah feedback dari pengusaha pengada distributor besar gitu ya, yang digunakan untuk pengadaan sembako bagi bansos ini. Jadi memang modusnya macam-macam, Mas. Jadi ini masuk di dalam kerangka korupsi itu. Gitu. Oke, Mas Misbah, apakah Anda melihat dengan pengadaan barang berupa penyediaan sembako untuk bansos COVID-19 ini memang rawan untuk disalahgunakan, penyelewengan dan lain sebagainya? Betul, Mbak. Jadi bansos dalam bentuk barang, dalam bentuk sembako itu sangat rawan. Tadi saya katakan bahwa ini bisa terjadi pungli. Terus yang kedua, yang diterimakan, bansos yang diterimakan berupa barang itu biasanya tidak sesuai dengan harga atau jumlah bansos yang seharusnya diterimakan. Nah, itu kerawanan itu yang termasuk karena ini melibatkan distributor gitu ya, sembako dan seterusnya. Nah, itu juga rawan terhadap kickback tadi, penerimaan fee bagi pelaksana bansos ini, Mbak. Jadi itu beberapa modus yang sering kali digunakan, seringkali dipakai oleh pelaksana bansos ini untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi maupun kelompok. Itu kira-kira. Tata cara pengadaan proyek ya di proyek pemerintahan, khususnya kalau kita fokus ke kasus bansos ini, bisa nggak Anda menjelaskan, Mas Misbah? Ya, seharusnya kan memang untuk program-program pengadaan barang dan jasa itu kan seharusnya melalui proses lelang yang terbuka. Ya, proses lelang yang terbuka dan itu tercatat atau terinformasikan melalui website LKPP sebagai lembaga untuk pengadaan barang jasa. Nah, ini kan selama COVID ini itu kan memang kemudian pemerintah memberi relaksasi kepada pelaksana program, kepada pengguna anggaran untuk melakukan penunjukan langsung gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya rawan nih jadinya ya. Iya. Nah, itu yang titik-titik rawan itulah yang kemudian dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi maupun kelompok itu, Mas. Oke. Saya mau ke Bang Ali. Bang Ali, kalau kita melihat perkembangan penyidikan kasus ini, apakah kemudian saat ini KPK juga tengah mendalami mengenai aliran dana dari kasus suap ini, Bang Ali? Ya, tentu ya Mbak Vita. Namun demikian kami akan fokus lebih dahulu ke unsur-unsur penerimaannya lebih dahulu ya. Karena ini kan dugaannya adalah penerimaan suap. Gitu. Oleh karena itu nanti akan didalami lebih lanjut penerimaan yang dilakukan oleh para tersangka tersebut. Kemudian lebih lanjut dari penerimaan itu nanti akan ditelusuri lebih dalam kemana kemudian aliran dana tersebut dipergunakan. Oke, Mas Ali, ini akan tiktokan dengan Bang Tengku Nasrullah ya. Mas Ali, sudahkah mungkin ada pernyataan ya dari Mensos Juliari Batubara bahwa ia menyatakan mengakui menerima suap tersebut dari siapa, lalu mengetahui juga suap itu berasal dari mana, ada nggak diungkapkan oleh tersangka Mensos? Sejauh ini kan baru kemudian diumumkan sebagai tersangka ya. Berikutnya tentu agenda dari tim penyidik adalah mengumpulkan bukti-bukti dengan antara lain melakukan penggeledahan ya untuk mencari dan melengkapi bukti yang ada. Baru kemudian dikonfirmasi ke seluruh pihak baik itu para saksi termasuk juga tersangka. Jadi tentu sejauh ini keterangan dari para tersangka maupun saksi-saksi belum dimulai ya. Yang ada adalah kemarin permintaan keterangan pada proses penyelidikan itu sebagai bukti permulaan sehingga kemudian disimpulkan ini ada peristiwa pidana dan siapa yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Oke, Mensos menerima suap dari 2 tersangka lainnya, begitu ya? Yakni PPK yang ditunjuk oleh Mensos, betul ya Mas Ali ya? Iya, dugaannya begitu Mas Arief. Dugaannya adalah untuk bukti permulaan yang ada adalah menunjuk 2 orang dapat membuat komitmen, tapi kemudian
disepakati dengan para rekanan, ada fee yang harus dikumpulkan ya, yang kemudian jumlahnya kemarin sudah kami sampaikan. Untuk periode pertama ada sekitar 12 miliar yang terkumpul, yang kedua 8,8, namun dari hasil tangkap tangan kan ternyata 14,5 miliar. Gitu. Oke, Bang Ali, saya ingin tanya satu sebelum nanti kita commercial break. Tadi Bang Ali mengatakan bahwa ini tidak tertutup kemungkinan akan didalami soal aliran dana. Tapi sejauh ini apakah sudah ada indikasi, Bang Ali? Saya bicara soal indikasi ya Bang Ali ya, mengenai aliran dana ini ke pihak mana saja, termasuk juga apakah sudah dilakukan misalnya penyitaan dan juga pembukuan dari rekening misalnya? Iya tentu Mbak Gita ya, karena dari jumlah penerimaan ini kan jumlahnya cukup besar ya. Yang tahap pertama 8,2, yang kedua 8,8. Saya kira uang dengan nilai sebesar itu akan menjadi menarik kalau kemudian nanti kan pertanyaannya kemana saja uang tersebut dipergunakan. Gitu. Memang untuk di permulaan adalah bahwa dugaannya dipergunakan untuk keperluan pribadi yang bersangkutan. Tidak menutup kemungkinan dari uang sejumlah itu akan mengalir ke berbagai pihak ya. Tentu sekali lagi bahwa penguatan KPK nanti ke depan adalah bagaimana unsur menerimanya terlebih dahulu yang akan diperdalam ya, dari segi berapa yang diterima, kemudian dari mana ia menerima, baru kemudian tentu penggunaannya kemana saja. Ini adalah sebagai langkah pengembangan. Oke, termasuk penerapan pasal juga tentu akan melihat perkembangan penyidikan ya? Iya tentu Mas Arief. Jadi pasal-pasal yang ada saat ini adalah pasal-pasal penyuapan, karena memang penyelidikan ini kan dilakukan awalnya secara tertutup ya. Artinya bahwa tangkap tangan yang dilakukan KPK, sejak awal tangkap tangan dilakukan KPK ada sampai hari ini, ya, saya kira sudah ratusan, itu tentu pasal-pasal yang diterapkan di awal adalah pasal-pasal penyuapan. Gitu. Namun demikian nanti di dalam perkembangan proses penyidikan itu sangat terbuka, diterapkan pasal-pasal lain ya, baik itu pasal-pasal yang berhubungan dengan kerugian negara. Bang Ali, boleh saya tanya sedikit Bang? Nah ini dia, ini gayung bersambut Bang Nas. Bang Nas. Assalamualaikum Pak Ali. Bang Nas, izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ali? Sukses selalu ya. Alhamdulillah. Pak Ali. Bang Nas bisa mendengar suara kami Bang? Siap, jelas sekali. Oke, Bang, kita jeda dulu, Bang. Kita jeda dulu biar nanti durasinya lebih panjang, lebih longgar buat Abang dan juga Bang Ali serta Mas Misbah juga masih bersama kita ya. Usai jeda para berikut, kami akan kembali.